Oh, hai guys, selamat datang kembali ke dalam pembahasan alur cerita. Gimana kabar kalian hari ini? Langsung saja masuk, berangkat. Cerita berlanjut dengan kedatangan salah satu bangsawan yang paling berpengaruh di pemerintahan Orte. Namun sayangnya orang ini agak lain dalam berpenampilan. Ia bernama Germi. Kedatangannya ke bangunan tua tersebut tentu menghebohkan semua orang. Mereka merasakan kekhawatiran sehingga langsung menyuruh anak bini bersembunyi. Tujuan Germi ke tempat ini adalah untuk menemui para drifters. Namun sayang ia mendapati info dari milis kalau orang yang dirinya cari sedang tidak berada di tempat. Sebab mereka tengah melakukan penyerangan terhadap tempat yang menahan bangsa pandai besi. Di tempat lain, setelah mendapatkan asupan gizi yang baik lalu dapat mengembalikan tenaga mereka, suku Dwarf pun meminta contoh senjata yang akan mereka buat dan meminta penjelasan mengenai struktur senjatanya. その筒で火薬を外させて時の改造お前を寝ろちょろいう工場じゃ Singkat cerita, setelah mendapatkan penjelasan secara rinci dari Toya dan Nobunaga, para Dwarf pun langsung memulai pekerjaannya dengan menempa benda-benda logam tersebut. Hanya membutuhkan 1 hari untuk mereka menyelesaikan satu senjata yang diberi nama pelatok. Tapi jika melihat dari ketersediaan bahan yang dimiliki kerajaan Orte, dan jika mereka bekerja dengan kekuatan penuh, hanya dapat membuat 7-10 senapan per hari, yang seketika tentu membuat Nobunaga sangat kesenangan, sebab rencana yang dirinya susun akan segera berjalan. Sementara di sisi lain, Toyo tengah memperhatikan cara bangsa Dwarf mempertahankan diri. Gaya bertarung yang merusakkan segalanya dalam satu kali hantaman membuat pemuda itu teringat dengan aliran yang bernama Jigen. Namun ketika Toyo tengah menjelaskan mengenai aliran tersebut, tiba-tiba saja ia harus dikejutkan oleh para bencong yang sangat menggelikan. Tidak jauh berbeda dengan Toyo yang didatangi para Eke, Nobunaga juga harus kehadiran salah satu Eke yang memang dari tadi mencari kelompok drifters. Sebelum memulai ke pembahasan serius, Germi terlebih dahulu menceritakan dan menjelaskan kepada Olminu kalau dirinya adalah seorang drifters. Selepas pembicaraan tak jelas kini Germi pun menjelaskan tujuannya yaitu mengajak mereka semua untuk bersekutu. Namun sebelum semua itu terjalin, ia ingin mengetesnya terlebih dahulu dengan cara baku hantam. Alistair harus dibuat terkejut oleh Toyo yang dapat menghindar tebasan miliknya, tapi ia tidak peduli dan kembali menyerang pemuda itu. Namun seketika bola matanya melotot menemukan sosok Hannibal yang muncul dengan gaya absurd. Alhasil dia pun harus melehoi dibuatnya, yang ternyata alasan Alistair tiba-tiba tumbang disebabkan kemunculan tiba-tiba Hannibal, di mana penampilan kakek tua itu adalah tipe pasangan incarannya. Sementara itu, Fulame yang menyadari alasan saudaranya tumbang langsung saja menyerang menggantikan peran saudaranya. Makhluk tersebut tidak tersipu oleh penampilan sang kakek sebab tipe yang disukainya laki-laki dengan kucir 2 dan poni menutup satu mata. Hingga tiba-tiba meninggalkan 2 makhluk aneh yang saat ini tengah terkapar lemas, kita kembali kepada Germi yang tengah menceritakan kalau kedua golongannya saat ini pasti tengah baku hantam. Tapi baru saja dibicarakan, orang tersebut langsung hadir dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Penuh luka lebam dari karya tangan dan kaki indah milik kedua anggota drifters yang sontak membuat ia terkejut. Selepas kesepakatan terjalin, mereka semua pun memulai perebutan wilayah dengan memasuki ibu kota menggunakan kereta kuda milik Germi. Kesan pertama, melihat kondisi kota yang sangat menyedihkan, banyak bangunan tua yang tidak terawat membuat kota yang bernama Verlina nampak seperti kota terbengkalai. Terlebih lagi, dengan barang-barang yang diperjualbelikannya sangat menyedihkan. Sehingga Nobunaga pun berniat menjadikan kota tersebut sebagai ibu kota dari negeri yang nantinya akan ia bangun.
Singkat cerita, Germi pun telah berada di gedung pemerintahan dan tengah mengadakan sebuah pertemuan para petinggi, di mana Sang Eike berniat mengumumkan penutupan Kesan Orte atau sudah saatnya tiba era baru, yang seketika tentu membuat semua petinggi nampak sangat terkejut dibuatnya. Germi menjelaskan kalau mereka para drifters telah cukup membiarkan kota ini berada di tangan yang salah selama berabad-abad, dan kini sudah saatnya kota tersebut kembali ke tangan mereka, yang tentu bersama pemimpin baru. Mendengar penjelasan itu membuat salah seorang petinggi nampak sangat marah sehingga dia pun langsung memanggil para penjaga untuk menangkap Germi. Namun tanpa diketahui para petinggi kalau semua penjaga telah dibantai habis oleh kelompok Toyo. Sadar dengan situasi yang rumit membuat satu persatu petinggi akhirnya menyetujui pembentukan era baru yang akan dipimpin seorang drifters. Tentu menyetujui kemunculan era baru dengan dipimpin oleh seorang drifters sangat membuat mereka keberatan. Sebab yang kita ketahui kalau para bangsawan tidak ada satupun yang menyukai kelompok tersebut. Akan tetapi daripada harus dibantai habis tanpa sisa, mereka memilih membendam semua itu demi sebuah kehidupan. Di saat Germi meminta semua orang yang setuju angkat tangan, ia harus dikejutkan oleh dua petinggi yang memprotes pemimpinan era baru adalah seorang drifters. Tapi yang membuat Germi terkejut bukanlah kata protes, melainkan orang yang mengendalikan keduanya. Di mana bencong tersebut sungguh sangat tercengang kalau orang yang sering dipanggil Rasputin berpihak kepada para raja iblis. Dan kemunculannya bersamaan dengan kelompok Toyo yang memasuki tempat tersebut. Putin sangat membanggakan semua rencananya berjalan lancar dengan para prajurit telah berhasil memasuki kota dan membakar setiap bangunan yang ada. Tapi laki-laki itu lupa untuk menyelidiki seberapa cerdasnya bapak tua dan nyali gila yang dimiliki para drifters. Sebab pertepatan pasukan Raja Iblis masuk, tiba-tiba nampaknya bukan hanya Putin saja yang terkejut, Germi juga dibuat melotot sebab baru pertama kali menyaksikan secara langsung ganasnya pemimpin para drifters. Namun sayangnya kegilaan yang dilakukan Toya belum usai, di mana ia kembali berulah secara spontan menghantam salah satu petinggi yang menjadi media Rasputin. Nobunaga yang menyadari adanya sebuah keseruan di balik kemunculan Rasputin dan hantaman yang dilakukan Toya membuatnya juga ikut bereaksi, di mana ia mengandalkan gaya bacotnya untuk menyudutkan Rasputin, bahkan berkali-kali kena mental. Terlebih lagi secara langsung menyaksikan aksi gila seorang samurai memukuli manusia tanpa adanya keraguan, hingga tibalah laki-laki tersebut menyerah dan memilih menyudahi aksinya. Selepas kepergian Putin, Nobunaga langsung mengatur rencana untuk menyambut kehadiran pasukan Raja Iblis, sehingga Patua tersebut meminta peta kota dan menanyakan jumlah pasukan yang mereka miliki. Kalau semuanya dijumlahkan sekitar 900 orang, melihat dari kondisi masing-masing pasukan, Nobunaga pun membagi 3 kelompok. Di mana Patua itu akan memimpin pasukan musketer sekaligus mengatur formasi, sementara Toyo akan memimpin pasukan dwarf menjadi pasukan infanteri dan Yoichi akan memimpin para elf menjadi pasukan senyap dan pemanah. Pertempuran kali ini tentu akan menjadi tragedi yang sangat bersejarah di masa yang akan datang, sebab pertempuran ini sekaligus menjadi ajang uji coba senjata yang baru saja diciptakan. Semua pemimpin tengah bersiap menunggu mangsa mereka mendekat. Setiap tarikan dan hembusan semua orang bertambah berat setiap detiknya. Bersamaan dengan instruksi Nobunaga yang semakin menggertakkan jiwa, hingga akhirnya para serdadu musuh pun mendekat dan lalu tiba-tiba semua orang dibuat terkejut oleh benda yang baru saja melontarkan sebuah peluru. Mereka tidak menyangka kalau daya hancur yang ditimbulkan sangatlah kuat. Namun sayangnya terdapat kelemahan di bagian pengisian yang sangat menyita waktu. Tapi beruntungnya, Nobunaga dapat menutup kekurangan itu dengan memanfaatkan kelompok Yoichi dan tentu kelompok yang dipimpin Toyo juga. Tidak mau kalah berpesta menebas setiap batang leher yang tegak. Tidak ada kepala yang selamat dalam jangkauan miliknya. Cairan-cairan tak kunjung berhenti menetes dari benda keras tajam tersebut. Dengan sangat gagahnya, para dwarf mengayunkan setiap tebasan mereka mengarah kepada pasukan Raja Iblis. Terlihat begitu menikmati salam olahraga yang dipenuhi cairan merah bernama darah. Semangat 45 dalam pertarungan yang dimiliki Toyo nyatanya menular kepada seluruh pasukan.
Tapi Nobunaga yang mengatur semua strategi nampak memiliki sebuah firasat buruk. Dan tak lama, benar saja ia mendapatkan informasi kalau pasukan musuh tengah berbencar, membakar setiap bangunan yang berada di kota. Sontak Nobunaga pun dilanda penyakit bingung. Sementara itu, Toyo harus berhadapan dengan salah satu pasukan elit Raja Iblis. Sebelum memulai pertarungan, keduanya terlibat perbincangan yang ternyata terdapat unsur balas dendam di dalamnya. Kita beralih kepada Nobunaga yang mendapatkan pencerahan dari Hannibal. Pada awalnya, patuan Nobunaga dibuat tidak mengerti dengan gerakan yang ditunjukkan Hannibal, sehingga ia pun menganggap kakek tua itu gila. Tapi setelah mendapatkan informasi dari Yoichi kalau pasukan Raja Iblis membakar bangunan yang berada di dalam kota sambil memutar dan kemungkinan terbesarnya menuju gedung ibu kota, membuat Pak Tua itu seketika menyadari maksud dari gerakan yang dilakukan kakek Hannibal. Alhasil, ia pun langsung memperlihatkan ketertarikannya sambil tersenyum menjijikan. Kembali kepada Toyo yang harus berhadapan dengan sebuah roh halus, pemuda itu tidak bisa berbuat banyak selain menghindar dan terus menghindar. Ia dibuat kewalahan sebab dirinya tidak bisa melawan balik. Untuk mengatasi serangan makhluk halus tersebut, Toyo yang menyadari kalau dirinya tidak bisa hanya bertahan terus, ia pun tanpa ragu melakukan serangan tiba-tiba dengan memanfaatkan bangunan di sekitarnya. Nyatanya, cara yang diterapkan Toyo untuk menghilangkan para makhluk tersebut dengan menyerang si pengguna secara langsung sangatlah manjur. Pemuda itu tanpa hentinya melakukan trik yang sama. Namun kali ini ia menambahkan sebuah item, yaitu melemparkan semua perabotan rumah tangga. Sudah pasti, apa yang dilakukan pemuda samurai itu berhasil menyulut kesabaran yang dimiliki Toshi, sehingga ia pun mengeratkan semua kekesalannya kepada benda tipis tersebut. Jengkel dengan tingkah Toyo membuat Toshi akhirnya turun tangan langsung menghantamkan benda tajam miliknya. Dentingan demi dentingan benda keras berbenturan terdengar sangat jelas. Tapi tiba-tiba... Ya, sungguh di luar pikiran BMKG pedang yang dimiliki Toshi mampu mematahkan pedang milik Toyo. Tentu, kejadian tersebut membuat Shimazu untuk pertama kalinya melotot tanda terkejut. Namun Toyo tidak mempunyai banyak waktu untuk meratapi pedang kesayangannya hancur. Sebab Toshi kembali mengarahkan roh peliharaan miliknya untuk menyerang. Alhasil Toyo pun hanya mampu bertahan dan menerima setiap sayatan demi sayatan. Bergeser kepada Yoichi yang saat ini tengah menunggu mangsa mereka masuk ke dalam jebakan yang telah disusun Nobunaga, di mana rencananya Nobunaga akan membiarkan pasukan musuh memasuki bangunan kota, sedangkan mereka akan menunggu di gedung-gedung sekitar. Jika target sudah masuk, Nobunaga akan memberikan sebuah tanda untuk mereka semua menyerang secara bersamaan. Nobunaga yang menyaksikan semua rencananya berjalan lancar nampak sangat gembira. Patwa itu tidak memperdulikan keterkejutan Ciwi di sampingnya dan malah memilih tertawa senang menikmati rasanya mengurung dan menyulut api kepada musuh. Sementara itu, Toshi yang lagi menyaksikan para bawahannya dibakar hidup-hidup harus diganggu oleh suara Toyo yang menceritakan sosok Nobunaga sekaligus ahli strategi kebanggaannya. Toyo tengah mengulur waktu untuk para penembak kembali mengisi peluru senjata mereka. Si pemuda itu dengan santainya membacot membanggakan rekan sesama drifters. Ia rela melakukan apapun untuk memberikan waktu pasukan di belakangnya menyiapkan serangan. Hingga ketika Toshi nampak sudah muak dan siap meledak, tiba-tiba... Lagi-lagi Toshi dibuat terkejut melihat hal gila yang dilakukan oleh orang di depan matanya. Ia baru pertama kali bertemu samurai gila yang bahkan rela mengorbankan dirinya. Toshi mengaku dari sekian banyaknya orang yang dia temui di Satsuma, pemuda itulah yang paling bodoh. Tapi ia dengan cepat pulih dari keterkejutan sebab Toyohisa meluncur ke arahnya, berniat baku hantam dengan tangan kosong. Alhasil pertarungan pun tidak bisa dielakkan lagi. Keduanya saling menyerang dan bertahan secara bersamaan. Tapi sayang baku hantam itu tak berlangsung lama sebab Raja Iblis memerintahkan Toshi buat mundur dari pertempuran. Selepas kepergian Toshi, Toyo pun harus tumbang diakibatkan banyaknya luka yang dirinya terima. Hingga dengan ini era order resmi tumbang yang tentu digantikan oleh era baru bersama para drifters.
Mereka semua mulai membangun ulang kota Filian yang nantinya akan menjadi ibu kota negeri ini. Bangsa Elf dan bangsa Dwarf mulai berdamai dan melupakan konflik masa lalu mereka. Hidup dengan damai saling tolong-menolong. Begitupun dengan Nobunaga dan Olmi yang membangun keluarga kecil bersama dua anak mereka. Tamat! Sampai jumpa di season keduanya yang mungkin akan muncul tahun depan. Jadi mulai besok kita akan bergeser terlebih dahulu ke cerita baru.